Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfiatun Nikmah dari kelas PGMIE semester 5 akan menjelaskan sedikit mengenai model pembelajaran kooperatif integrated reading and comprehension. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu apa pengertian model pembelajaran kooperatif integrated reading and comprehension atau biasa dikenal CRIC. Nah, model pembelajaran ini yaitu memfokuskan kegiatan pembelajarannya pada pemahaman bacaan dan penyelesaian permasalahan berbentuk soal cerita dengan tahapan membaca berpasangan, mengidentifikasi masalah, menentukan kata kunci, dan melakukan pemeriksaan pasangan yang hasilnya dituliskan dalam hasil kolaboratif kelompok. Model pembelajaran ini salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, dan memahami kosakata seni berbahasa. Kemudian yang kedua yaitu tujuan model pembelajaran kooperatif reading and comprehension ini. Model pembelajaran kooperatif tipe CRIC merupakan belajar mandiri tanpa harus selalu mengandalkan peran guru, karena mereka telah dibagi dalam beberapa kelompok yang memiliki kemampuan yang sama. Dalam pembelajaran model ini, guru hanya bertugas untuk memberikan bantuan pada kelompok bila kelompok tersebut belum dapat menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan model pembelajaran CRIC. Yang pertama yaitu fase pertama yaitu orientasi. Guru memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan. Jadi seorang guru pada fase pertama ini memberikan penjelasan materi dulu kepada semua peserta didik. Yang kedua, fase organisasi. Guru mengkoordinasi siswa dalam beberapa kelompok dan membagikan bahan bacaan dengan memperhatikan tingkat kemampuan akademik siswa. Jadi nanti dibagi setiap satu kelompok ada yang akademiknya baik dan ada yang sedang. Jadi mereka nanti bisa bekerja sama. Yang ketiga yaitu fase pengenalan konsep. Dalam fase ini guru mengenalkan konsep baru dengan kegiatan membaca beberapa sumber bacaan dan menuliskan kembali hasil bacaan dengan bahasanya sendiri dalam bentuk sebuah ringkasan. Nah, dalam fase ketiga ini nanti siswa diberi suatu bacaan, entah itu bacaan dongeng atau yang lainnya. Kemudian dalam satu kelompok nanti membuat ringkasan yang diserahkan kepada guru. Oke, yang keempat yaitu eksplorasi dan aplikasi. Guru menyajikan LKPD yang berbasis RCC yang menuntut siswa untuk berdiskusi dalam menemukan konsep baru atau sekedar membuktikan konsep yang diperoleh dari kegiatan membaca. Oke, yang keempat ini nanti siswa disuruh berdiskusi kelompok. Yang kelima, fase publikasi. Siswa mengkomunikasikan hasil temuannya, membuktikan dan memperagakan tentang materi yang akan dibahas. Nah, setelah dalam fase 4, kemudian di fase 5 ini nanti siswa disuruh memperagakan apa sih yang ditemukan dalam bacaan tersebut yang sudah didiskusikan oleh satu kelompok. Nah, nanti diperagakan di depan kelas. Yang keenam yaitu fase penguatan dan refleksi.
Dalam fase ini, guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi yang dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran CRIC. Yang pertama yaitu sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Yang kedua yaitu dominasi guru dalam proses pembelajaran berkurang. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan program sederhana sehingga mudah diterapkan. Yang keempat yaitu peserta didik termotivasi pada hasil cara teliti karena belajar dalam kelompok. Yang kelima, peserta didik dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya. Yang keenam, meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal cerita. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan dari model pembelajaran CRIC ini. Yang pertama itu metode ini kurang tepat jika diterapkan pada peserta didik yang kurang bisa membaca. Nah, bagi peserta didik yang kurang bisa membaca ini, model pembelajaran ini mungkin terlalu sulit karena mereka kan dituntut untuk membaca satu kelompok. Apabila tidak bisa mengikuti, pembelajaran ini akan kesulitan. Yang kedua yaitu jika diterapkan terlalu sering, peserta didik akan merasa bosan. Nah, nanti apabila peserta didik sudah merasa bosan, bisa diganti dengan model pembelajaran yang lainnya. Yang ketiga yaitu peserta didik merasa jenuh dan lelah jika diminta untuk membaca terlalu banyak. Nah, ini sering ditemukan pada anak kelas bawah dan pada jam pelajaran jam terakhir. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.